Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6374. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Dewa Roh dan Dewa Iblis? Tidak pernah mendengarnya, tetapi saya merasa bahwa mereka berdua sangat kuat, dan aura yang tersisa di tubuh mereka juga sangat kuno. Mereka mungkin benar-benar orang yang telah ada sejak zaman kuno. Untuk dapat bertahan hidup dari zaman dahulu hingga saat ini, saya khawatir bahkan di zaman dahulu, itu pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat. Tanah rahasia 9 surga dijaga oleh makhluk seperti itu. Chou Feng, aku merasa bahwa tanah rahasia 9 surga ini seharusnya lebih dari sekadar formasi teleportasi, kata rusa ilahi, karena mereka ada di zaman kuno. Mungkin mereka tahu apa yang terjadi di akhir zaman kuno? Chou Feng juga memikirkannya. Mungkin, tapi mereka mungkin tidak akan memberitahumu sekalipun mereka tahu. Mereka jelas punya kemampuan untuk melindungimu, tapi mereka tidak melakukannya. Itu artinya mereka tidak ingin terlalu banyak membantumu. Setidaknya tidak sekarang, kata rusa ilahi. Ini hal yang wajar. Orang lain membantuku, dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk tidak membantuku, kata Chou Feng. Ya, baiklah kau punya sikap seperti itu, kata rusa ilahi. Setelah Chou Feng pergi, Dewa Roh datang ke tempat Dewa Iblis berada. Dewa Iblis, apakah kau benar-benar terbebani dengan penindasan terhadap binatang buas sumber dunia kuno sekarang? Jika kamu merasa terbebani, singkirkan beberapa binatang buas dari dunia kuno ini untuk mengurangi beban. Jangan memaksakan diri untuk bertahan. Jika diperlukan, dewa ini dapat menolongmu, kata Dewa Roh. Dewa Roh, engkau terlalu meremehkanku. Ketika aku bilang aku punya beban, aku hanya mencoba menipu anak itu, Chou Feng. Aku bisa menaklukkan binatang buas dunia kuno ini, kata Dewa Iblis dengan nada sedikit tidak senang. Dewa Iblis, binatang buas sumber dunia kuno yang kau tekan sangatlah penting. Tidak boleh ada kesalahan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya tidak ingin terjadi kecelakaan, itu saja. Sang Dewa Roh menjelaskan, dewa ini mampu bertahan di saat-saat tersulit, apalagi sekarang. Dewa Roh, tidak perlu terlalu khawatir, kata Dewa Iblis. Melihat hal ini, Dewa Roh berhenti membicarakan topik ini dan bertanya, kamu tidak terlalu menghargai Chou Feng, mengapa kamu tidak memberinya bantuan? Kami optimis padanya, tetapi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri di jalan seni bela diri. Jika dia benar-benar mati di dalamnya, itu hanya membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang kita tunggu, kata Dewa Iblis. Jadi, kalaupun benar-benar terjadi sesuatu di makam kuno itu, Dewa Iblis tidak akan mengambil tindakan? Tanya Dewa Roh. Akankah Dewa Roh bertindak? Tanya Dewa Iblis balik. Tidak, dewa ini tidak akan meninggalkan tanah rahasia 9 surga. Kata Dewa Roh, orang itu tidak akan mati semudah itu. Dia, bukankah semudah itu, kan? Pertanyaan Dewa Iblis sebenarnya adalah pertanyaan sementara, karena ia tahu mata Dewa Roh dapat melihat lebih banyak daripada dirinya. Roh itu tidak berkata apa-apa, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah bepergian beberapa saat, Chou Feng akhirnya kembali ke makam kuno. Saat ini, area luar makam kuno itu jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Langit berbintang itu luas, dan tidak peduli berapa banyak orang di sana, secara alami tidak mungkin menjadi terlalu padat. Tapi itu dekat pintu masuk. Kapal perang terapung, istana terapung, kereta perang besar, dan monster besar dapat terlihat di mana-mana. Pemandangan itu menakjubkan. Banyak kekuatan saat ini telah tiba, dan beberapa kekuatan kuno juga telah tiba. Banyak di antaranya yang belum pernah dilihat Chou Feng sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan kuno jauh lebih banyak dari yang diperkirakan Chou Feng. Saat ini, tidak ada gesekan antara kekuatan-kekuatan ini. Sedangkan untuk makam-makam kuno, semua orang masih dalam keadaan menunggu dan melihat serta tidak berani masuk ke dalamnya dengan mudah. Ini juga merupakan alasan mengapa begitu banyak kekuatan terkonsentrasi di luar pintu masuk. Namun Chou Feng tidak peduli dengan hal itu. Dia tidak berhenti dan langsung menuju pintu masuk makam kuno. Setelah tiba di sini,
aura nenek menjadi lebih jelas dan Chu Feng dapat sepenuhnya mengunci lokasi neneknya. Namun, saat Chu Feng hendak memasuki makam kuno, beberapa suara terdengar di telinga Chu Feng. Dengan kemampuan penginderaan Chu Feng saat ini, dia dapat memperoleh sejumlah besar informasi dan menyaring apa yang ingin didengarnya. Sekarang, seseorang membicarakan dia. Seperti kata pepatah, di mana ada orang, di situ ada dunia. Dalam dunia seni bela diri saat ini, dimanapun ada orang, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan menyebut Chu Feng. Namun, mereka tidak berbicara tentang perbuatan Chu Feng, tetapi membahas tentang kekuatan misterius yang mencari Chu Feng kemana-mana. Menurut mereka, kelompok pasukan itu sangat istimewa. Mereka mengenakan jubah dan tudung roh dunia, dan dua tanduk seperti rusa menjulur dari tudung itu. Dan di balik tudungnya, terlihat sepasang mata berwarna kuning keemasan yang jelas-jelas bukan mata manusia. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal, tetapi kekuatan mereka jelas luar biasa. Chu Feng, tampaknya masih ada beberapa orang di ras kuno ini yang masih enggan menyerah dan mengincar harta karunmu, kata Egi. Dia secara tidak sadar merasa bahwa tujuan pencarian Chu Feng dan gerombolannya pasti tidak murni. Tidak masalah jika mereka punya nyali, datang saja. Chu Feng tidak takut dan terus masuk lebih dalam. Tetapi tempat ini terlalu besar, jauh dari sebanding dengan reruntuhan sebelumnya. Lagi pula, setiap batu nisan di sini sebanding dengan sebuah dunia, dan bahkan batu nisan yang lebih besar pun sebanding dengan hamparan bintang. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, bahkan jika dia memiliki harta karun, tetap saja akan membutuhkan banyak waktu untuk bepergian ke tempat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, makam-makam besar yang sebanding dengan dunia terus melewati Chu Feng. Melihat kuburan-kuburan itu, Chu Feng menjadi semakin gelisah. Makam-makam itu sungguh menyeramkan. Terutama saat melewati mereka, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan mereka karena penasaran. Dan Anda juga dapat melihat beberapa hal. Hampir setiap makam merupakan peninggalan independen yang mengandung peluang dan bahaya secara setara. Makam kuno ini dapat dikatakan sebagai harta karun yang tak tertandingi, dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya menunggu orang kuat untuk mengambilnya. Tetapi makam kuno ini juga mengandung bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika di dalam makam itu ada makhluk hidup, atau ada yang terluka parah dan sekarat? Dengan kemampuan mereka menciptakan reruntuhan ini, selama mereka memiliki niat jahat, dari para seniman bela diri yang datang ke sini, berapa banyak yang dapat keluar hidup-hidup, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.